Sri Maharaja Rakai Watukura Dyah Balitung Sri Darmodaya Mahasambu, adalah Raja Kerajaan Medang periode Jawa Tengah, yang memerintah dari tanggal 9 Juni tahun 898, sampai dengan pertengahan tahun 910. Wilayah kekuasaannya mencakup Jawa Tengah, Jawa Timur, bahkan Bali. Analisis para sejarawan, misalnya Bucari atau Purbacaraka, menyebutkan bahwa Dyah Balitung berhasil naik tahta karena menikahi putri raja sebelumnya. Kemungkinan besar raja tersebut adalah Rakai Watuhumalang, yang menurut Prasasti Mantiasih, memerintah sebelum Balitung. Mungkin alasan Dyah Balitung bisa naik tahta bukan hanya itu, mengingat raja sebelumnya ternyata juga memiliki putra bernama Empu Daksa. Alasan lain yang menunjang ialah, keadaan kerajaan Medang sepeninggal Rakai Kayuwangi mengalami perpecahan, yaitu dengan ditemukannya prasasti Munggu Antan atas nama Maharaja Rakai Gurunwangi, dan prasasti Poh Dulur atas nama Rakai Limus Dyah Dewendra. Jadi, kemungkinan besar Dyah Balitung yang merupakan menantu Rakai Watuhumalang, Raja Medang pengganti Rakai Kayuwangi, berhasil menjadi pahlawan dengan menaklukkan Rakai Gurunwangi dan Rakai Limus, sehingga kembali mengakui kekuasaan tunggal di Kerajaan Medang. Maka, sepeninggal Rakai Watuhumalang, rakyat pun memilih Balitung sebagai raja, daripada iparnya, yaitu Empu Daksa. Prasasti Kaladi ditemukan di area Gunung Penanggungan, Jawa Timur. Prasasti dituliskan bahwa daerah di Kaladi, Gayam, dan Piapia dijadikan sima, karena hutan di sekitar desa tersebut membuat penduduk ketakutan, akibat adanya perampok-perampok yang sering menyerang mereka di daerah hutan tersebut. Hutan tersebut akhirnya dijadikan sawah, sehingga penduduk kembali tenang dan dapat beraktivitas seperti semula. Prasasti Tulangan Bertarih 832 Saka yang ditemukan di Jedung, Mojokerto, Jawa Timur, diperkirakan merupakan prasasti terakhir yang dikeluarkan oleh Dyah Balitung. Dalam prasasti Tulangan ini, memakai gelar Sri Maharaja Rakai Galuh Dyah Garuda Muha Sri Darmodaya Mahasambu. Pengangkatan Dyah Balitung sebagai raja kemungkinan besar melahirkan rasa cemburu di hati Empu Daksa, yaitu putra raja sebelumnya, yang tentunya lebih berhak atas tahta kerajaan Medang. Empu Daksa yang menjabat sebagai Rakai Hino ditemukan telah mengeluarkan prasasti Taji Gunung, tanggal 21 Desember tahun 910, tentang pembagian daerah Taji Gunung bersama Rakai Gurunwangi. Sebagaimana dibahas sebelumnya, bahwa Rakai Gurunwangi mengangkat dirinya sebagai Maharaja pada akhir pemerintahan Rakai Kayuwangi, dan awal pemerintahan Rakai Watuhumalang. Berdasarkan prasasti Plaosan, Rakai Gurunwangi diperkirakan adalah putra Rakai Pikatan. Dyah Balitung berhasil naik tahta menggantikan Rakai Watuhumalang diperkirakan karena kepahlawanannya menaklukkan Rakai Gurunwangi dan Rakai Limus. Mungkin Rakai Gurunwangi yang menyimpan dendam, kemudian bersekutu dengan Empu Daksa yang masih keponakannya. Sejarawan Bucari yakin bahwa pemerintahan Dyah Balitung berakhir akibat pemberontakan Empu Daksa. Pada prasasti Taji Gunung, Daksa masih menjabat sebagai Rakai Hino, sedangkan pada prasasti Timbangan Wungkal, ia sudah bergelar Maharaja.